Lembaga Peradilan Tanah Air kembali tercoreng dengan putusan bebas terdakwa kasus dugaan pembunuhan yang merupakan anak dari politisi PKB Gregorius Ronald Tanur. Banyak pihak mencurigai adanya kejanggalan dan motif terselubung dari 3 hakim yang mengadili perkara tersebut. Putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nonaktif Edward Tanur, yakni Gregorius Ronald Tanur, menuai kontroversi. Majelis Hakim menyatakan tuduhan kepada Ronald dalam pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti tidak berdasar hukum. Bahkan, ironisnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erin Tua Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan jaksa. Adanya ketidakadilan atas putusan ini memicu aksi tabur bunga di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Masyarakat menuntut 3 orang majelis hakim dalam kasus Ronald Tanur dipecat dan diproses hukum karena diduga melakukan jual beli hukum. Protes terhadap adanya ketidakadilan juga terus disuarakan oleh keluarga korban di Sukabumi yang merasa sangat kecewa dengan putusan bebas pada pelaku pembunuhan Dini Sera Afrianti. Pihak keluarga kami sangat menyesal sekali dengan tuntutan hakim tersebut, di mana ya kayak kalau misalkan keluarga kita posisinya ada di posisi hakim, di mana emang hakim akan menerima kayak seperti kami keluarganya, kalau kayak keluarganya ada yang meninggal, pada keluarganya ada yang meninggal, terus kondisi seperti ini katanya dituntut 12 tahun sekarang bebas, apakah hakim tersebut akan menerima seperti keluarga kami hanya orang kecil kan Pak? Sorotan keras terhadap lembaga peradilan pun menyeruak pasca putusan bebas Ronald Tanur. Sejumlah tokoh dan pakar menyatakan putusan itu janggal dan syarat kepentingan, termasuk kecurigaan pihak Kejaksaan Agung yang menilai hakim telah mengesampingkan bukti-bukti di lapangan. Alkohol kan tidak serta-merta bisa mematikan kalau tidak ada pemicunya. Nah, itu. Nah, ini kami lihat bahwa hakim dalam melihat ini tidak secara holistik. Ya nggak mungkin hanya orang gila aja ketika orang menganiaya orang diperlihatkan kepada orang lain. Justru rangkaian tadi itu dipersatukan, hakim bisa menarik kesimpulan dari alat bukti. Tidak ada yang melihat, emang tidak ada yang melihat siapa? Coba lihat perkara-perkara lain. Apakah ketika dibunuh diperlihatkan? Kan nggak ada. Nah kalau ada pihak lain yang mencurigai dan punya bukti-bukti yang kuat, ada indikasi suap terhadap majelis hakim, ya monggo dipersilakan untuk memberikan laporan kepada KPK maupun pada aparat penegak hukum lain. Sanksi terberat apa, Prof, yang bisa dikenakan kepada majelis hakim apabila terduga ada suap atau transaksi? Ya tentu saja nanti kalau memang terbukti, sekali lagi kalau memang terbukti, ya ancamannya ancaman pidana. Itu masuk dalam pengertian tidak pidana korupsi kalau memang itu ada buktinya. Kuasa hukum keluarga Dini meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hingga KPK untuk memeriksa 3 majelis hakim yang membebaskan putra dari ex-anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur ini. Banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Menindaklanjuti vonis kontroversial 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan majelis hakim yang menyebut korban meninggal karena alkohol di lambung. Kejari Surabaya mengatakan, bukti visum menyatakan ada luka pada organ hati korban akibat kekerasan benda tumpul, serta bukti korban dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Itu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Sementara itu, Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas Ronald Tanur. Juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan hak itu digunakan lantaran tidak ada laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial. KY juga akan mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi
serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jumat kemarin, 3 hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur terlihat mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketua Majelis Hakim Erin Tuhdamanik membantah kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan. Ia mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Surabaya hanya untuk sekadar silaturahmi, bukan terkait kasus vonis Gregorius Ronald Tanur. Mas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya. Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Kini kebenaran dan keadilan dari kasus ini bertumpu di pundak para pemangku kebijakan di lembaga peradilan agar dengan serius mengawasi kasasi kasus Ronald Tanur ini. Selain itu, para hakim yang terlibat dalam kasus ini harus diperiksa secara menyeluruh. Motif atau pemicu di balik munculnya vonis bebas ini juga harus diselidiki secara tuntas. Paling tidak untuk membuktikan bahwa hukum tak selalu tumpul ke atas dan palu keadilan masih ada di negeri ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.